kita OKLBI NKRI Rakyat Batu Rakyat Batu Rakyat Batu. MMC TV. Ormas Kristen Laskar Benteng Indonesia atau OKLBI melaksanakan pertemuan konsolidasi tahun 2021 di lokasi pariwisata Benteng Moraya Tondano, Minggu 30 Mei 2021, yang dipimpin langsung Ketua Umum OKLBI Alan Berti Lumempo. Diketahui konsolidasi ini baru bisa dilaksanakan mengingat situasi pandemi. Konsolidasi ini bertujuan untuk mematangkan program-program kerja ke depan di tahun 2021. Kepada media, Ketua Umum Alan Berti Lumempo menuturkan, mengingat ada beberapa hal yang terjadi, maka ia ingin menyampaikan secara terbuka bersama rekan-rekan pengurus OKLBI Minahasa. Ada banyak persoalan yang terjadi, karenanya saya perlu menyampaikan secara terbuka kepada rekan-rekan OKLBI Minahasa dan nantinya akan bergilir ke organisasi-organisasi wilayah OKLBI se-Sulawesi Utara, tutur Lumempo. Dan untuk wilayah Minahasa, Lumempo mengatakan, ada hal-hal yang patut didukung dan ditelusuri bersama-sama, khususnya persoalan yang terjadi di Indonesia. Kepada TNI dan Polri, mereka meminta agar segera menangkap pelaku pembantaian di Poso yang dilakukan oleh teroris Indonesia Timur yang sudah sekian tahun tak kunjung selesai. Poso ini kan daerah kecil. Pertanyaan kami, dengan kekuatan yang dimiliki TNI Polri, yaitu anggaran yang besar dan peralatan yang begitu canggih yang dipercayakan masyarakat lewat undang-undang, tapi saya merasa TNI Polri tidak maksimal memberantas teroris khususnya di Poso, tukasnya. Menurutnya, TNI Polri jangan pilih kasih, jangan hanya fokus di Papua, seolah-olah ada politisasi agama dan menimbulkan kesan jika TNI Polri pilih-pilih kasih dalam memberantas teroris. Aktivis yang terkenal vokal dengan kritikan-kritikan pedasnya ini juga menyampaikan, Poso juga harus menjadi prioritas dalam membasmi teroris, karena tiap tahun ada warga jemaat gereja yang menjadi korban. Selaku Ketua Umum OKLBI, ia juga telah mempressure hal ini kepada Kapolda Sulawesi Utara. OKLBI akan mengawal hal ini. OKLBI akan terus menyuarakan ketidakadilan yang terjadi, diskriminasi, bahkan pelanggaran HAM. Karena ini tiga hal yang terjadi di negara ini, bukan persoalan intoleransi, radikal, atau teroris. Tapi yang menjadi prioritas kami adalah persoalan ketidakadilan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM, tegas Lumempo. Tahu, OKLBI memiliki 4 misi, yaitu pertumbuhan rohani, pertumbuhan sosial, pertumbuhan pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan adat budaya. Karenanya, Lumempo berharap agar masyarakat Sulawesi Utara untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan terpancing dengan ujaran-ujaran kebencian dan berharap pemerintah untuk tegas, jangan memilih-milih menyelesaikan ketidakadilan di negara ini. Ya, pertama kegiatan ini pertemuan konsolidasi kita di tahun 2021 memang baru dilaksanakan karena mengingat situasi pandemi ya. Situasi pandemi kemarin sebetulnya awal tahun kita sudah menyelenggarakan, tapi ada informasi dari pemerintah bahwa Minahasa masuk zona merah sehingga akhirnya kegiatan kita ditunda. Dan baru bulan Mei kita adakan kegiatan ini sebagai bentuk awal konsolidasi OKLBI dalam rangka mematangkan program-program ke depan, khususnya program tahun 2021. Itu seperti itu. Juga akan ada beberapa hal yang kami sampaikan sehubungan dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Juga saya menyampaikan secara terbuka kepada teman-teman pengurus OKLBI Minahasa, dan nanti juga akan bergilir ke organisasi OKLBI yang ada di wilayah-wilayah Sulawesi Utara. Nah, hari ini khusus Minahasa saya menyampaikan ada persoalan-persoalan yang kita perlu sama-sama mempersur itu, kita perlu sama-sama mendukung itu terkait dengan beberapa persoalan yang terjadi di negara kita di Indonesia. Apakah itu yang kedua, kami berharap kepada TNI Polri secepatnya menangkap pelaku pembantaian yang dilakukan oleh teroris Mujahid Indonesia Timur (MIT) di Poso yang sudah sekian tahun ya tidak pernah selesai. Poso ini kan daerah kecil. Ini jadi pertanyaan bagi kami, dengan kekuatan TNI Polri, dengan anggaran yang begitu besar, peralatan yang canggih yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat lewat undang-undang, tetapi saya merasa bahwa TNI Polri tidak maksimal dalam pemberantasan teroris khususnya terjadi di Poso. Jangan pilih kasih, jangan fokus hanya di Papua, ya kan? Papua
seolah-olah ini ada politisasi agama, sehingga terkesan bagi kami ini TNI Polri pilih-pilih dalam memberantas teroris. Artinya kalau ingin memberantas teroris, ya di Poso lah juga dia menjadi prioritas. Karena seberapa besar sih daerah Poso, seberapa banyak teroris yang ada di Poso, tapi yang korban ini warga jemaat setiap tahun ada. Ya, setiap tahun ada pembantaian, ada pemenggalan kepala. Nah, ini harus menjadi fokus juga. Jangan karena hanya persoalan di Papua Kabinda dibunuh oleh KKB sehingga dilabelin teroris, tetapi kita meninggalkan persoalan yang di Poso. Itu yang kita mempersuruh kepada negara, dan saya juga sudah menyampaikan hal ini kepada Bapak Kapolda, Bapak Irjen Polisi Nana Sugiana secara langsung di kediaman dan di rumah di kediamannya, bahkan di kantornya, di ruangan kerjanya terkait masalah ini. Jadi sekali lagi OKLBI akan mengawal semua ini. OKLBI tetap akan menyuarakan ini ketidakadilan yang terjadi, diskriminasi bahkan pelanggaran HAM. Ini 3 hal yang menjadi persoalan di negara ini. Bukan persoalan intoleransi, radikal atau teroris, tetapi yang menjadi prioritas kami adalah persoalan yang terjadi di negara ini adalah persoalan ketidakadilan, diskriminasi dan pelanggaran HAM. Kita punya misi ya, ada 4 misi: pertumbuhan rohani, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendidikan, sosial baru, pertumbuhan adat dan budaya. Nah, memang kita karena situasi pandemi sempat terhalang ya, sempat kita pasif karena dibatasin untuk kumpul-kumpul. Tapi ke depan ini kita akan melakukan ini, apakah dalam misi pertumbuhan rohani lewat ibadah-ibadah KKR yang kita akan laksanakan dalam 2 bulan ke depan. Baru pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan SDM, kita akan melakukan pelatihan-pelatihan sumber daya manusia bekerja sama dengan pemerintah atau stakeholder lainnya. Begitu juga dengan pendidikan, kita mendorong teman-teman, keluarga-keluarga untuk anak-anak kita disekolahkan, tidak boleh ada putus sekolah. Baru yang keempat tentang adat budaya, bagaimana kita juga harus melestarikan adat budaya Minahasa. Banyak cara yang kita bisa lakukan dengan cara melestarikan adat budaya. Saya pasti ini akan menunjang juga sektor-sektor pariwisata yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa. Apakah itu berhubungan dengan situs-situs budaya Minahasa, apakah itu juga berhubungan dengan seni-seni budaya Minahasa. Bahkan OKLBI juga punya sanggar, OKLBI punya seni budaya seperti tari Kawasaran yang selama ini kurang ditunjang oleh pemerintah. Nah, karena itu juga kami berharap ketika kami punya tari Kawasaran, kami punya sanggar-sanggar ini, saya berharap kepada pemerintah, mari sama-sama lah mendukung ini, memberdayakan ini, sehingga ini menjadi satu aset Minahasa ya, dalam rangka menunjang pariwisata. Nah, itu kerja-kerja OKLBI yang akan kita lakukan dalam tahun 2021. Saya berharap kepada teman-teman OKLBI yang ada di Sulawesi Utara atau dimanapun berada yang mungkin menonton siaran ini. Yang pertama, mari kita jaga tetap persatuan dan kesatuan. Kita tidak terpancing dengan ujaran-ujaran kebencian di mana-mana, tapi tetap kita selalu menyuarakan ini kepada pemerintah agar pemerintah tegas. Pemerintah tidak boleh pilih-pilih ketidakadilan ini. Itu kita berharap dan itu perlu persatuan. Tidak hanya saya sebagai ketua umum, tidak hanya pengurus, tidak hanya juga kita semua keluarga besar OKLBI, tapi kita berharap seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara bahkan Indonesia, kita sama-sama menyuarakan, kita sama-sama mengkritik keras kalau ada kesalahan dari negara. Jangan takut, karena yang kita suarakan ini adalah bentuk-bentuk daripada keadilan. Oke. Jadi OKLBI akan selalu bersinergitas dengan segala elemen masyarakat termasuk aparat pemerintah. Iya, kita selalu membangun kemitraan itu dengan aparat, dengan pemerintah, TNI Polri. Tetapi kalau ada hal-hal yang kita rasa perlu dikritik, kita akan selalu siap mengkritik itu. Bahkan kita akan selalu ada di depan masyarakat untuk membantu juga masyarakat dalam hal kesenjangan sosial, dalam hal penegakan hukum, dalam hal misalnya situs-situs budaya kita yang dihancurkan, ya toh, kita akan selalu di depan. Oke, baik. Karenanya, Lumempo berharap agar masyarakat Sulawesi Utara untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan terpancing dengan ujaran-ujaran kebencian, serta berharap agar pemerintah untuk tegas dan jangan memilih-milih untuk menyelesaikan ketidakadilan di negara ini. Dari lokasi Benteng Moraya, Tondano, tim MNC TV, Reni Enji mengabarkan.